Di ITB pun sekarang udah ada tempat untuk konselingnya khusus. Kenapa? Karena gitu goyang anak-anak ya jadi stres. Sebagian akhirnya ada yang nerima nggak mau tapi ya dengan berat hati, ada yang kemudian pindah, ada yang kemudian jadinya ogah-ogahan, banyak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, selain kemudian kita akan membahas tentang jurusan dan universitasnya, yang lebih utamanya itu adalah bagaimana kita tahu tentang tujuan yang mau kita capai tadi. Jadi apa yang akan dilakukan ke depan? Kita akan berkontribusi apa nih sebagai orang di muka bumi? Untuk menjadi apa gitu. Karena nanti kalau udah kerja, rata-rata itu kalau kerja di perusahaan misalnya gitu ya, itu tuh rata-rata tuh 8 jam sehari. Sehari 24 jam. Berarti 30% loh hidup kita akan nanti menjalani peran baru kita itu. Jadi kalau kita nggak suka, gimana kita akan jalanin hidup? Karena 30% kita berarti akan waste. Kita ngejalani hal yang tidak kita sukai. Apalagi kalau kita buka usaha sendiri atau bergerak sendiri, nah itu bisa jadi malah lebih dari 30% ya. Karena kita akan berupaya untuk memenuhi order, kita akan berupaya misalnya untuk yang desain untuk mencari mana-mana, terus kemudian targetnya pendek, wah bisa jadi hanya tidur 2 jam gitu ya, lebih berat lagi. Nah kalau kita nggak suka, wah itu lebih masalah lagi, gimana kemudian kita akan menjalani ya kehidupan ke depan. Nah jadi berikutnya saya menyoroti tentang fase ya, tahap perkembangan. Bukan berarti memang aneh kalau kita nggak tahu ke depan mau jadi apa. Karena memang dari sisi fasenya, untuk sekolah menengah yang berarti usianya antara ya 15, 16, 17, ada yang 18 gitu ya. Kalau kita lihat dari fase pertumbuhan psikologis, ini tuh masuk ke remaja akhir. Remaja, yang disebut dengan remaja itu adalah fase untuk pembentukan identitas diri. Nah, masa pembentukan itu ada yang kokoh, ada yang rapuh gitu. Karena butuh ditempa lingkungan sana sini, atau karena belum tahu lingkungan sana sini gitu ya, yang kemudian membuat nggak tahu kitanya harus bagaimana. Nah, artinya perlu ada bantuan dari lingkungan, pengarahan kita sebagai orang tua, lingkungan yang sekolah yang baik gitu ya, atau kemudian ada support pendidikan lagi di Tridaya misalnya gitu, yang akan membantu bagaimana anak-anak akan mengenali, oh saya ini bisanya apa, lebihnya apa, kurangnya apa. Karena hal itu akan membantu, oh berarti ke depan saya akan melakukan hal-hal seperti apa yang akan menjadi karir saya ke depan gitu. Ya. Oke, berikutnya. Nah ini mungkin kurang terlihat ya, namun sebetulnya jadi ada fase-fase yang dialami oleh setiap individu pada saat yang ini dinamakan dengan fase perkembangan karir. Sudah terjadi sejak dulu, namun terjadi, kalau dilihat di sini ya, ada fase miring terjal gitu ya, di usia 15 sampai 18 nih. Mana saya deketin malah. Oh sini ya, harus ke sana nih. Nih di fase yang sini. Nah, kalau kita nggak bisa jalani dengan baik, perpindahan fasenya tuh terjal, sehingga ada yang kemudian, apa saya gap year ya, apa saya melakukan ini ya, apa saya itu ya,
Nah itu tuh sulit, sehingga saya sering ya mendapati anak-anak yang SMA-nya tuh bagus, selalu berprestasi, namun pada saat fase penentuan tahap berikutnya tampaknya ada hal-hal yang terjadi ya, sehingga menurut saya kok ini jadinya salah jurusan atau kemudian salah pengambilan keputusan, sehingga mempengaruhi rasa percaya diri, mempengaruhi bagaimana nilai dia gitu ya, bukan nilai angka tapi self esteemnya gitu. Ada juga yang kemudian nanti dibandingkan dengan rekan-rekannya seperti apa gitu ya, sehingga wah ini anaknya misalnya dinamis, seneng di luar gitu ya, tapi pemilihannya itu adalah yang membutuhkan pekerjaan yang berada di belakang meja gitu ya, menjalaninya tuh dengan susah payah, padahal anaknya dulunya bagus gitu ya, dengan angka-angka juga yang bagus selama SMA. Jadi pemilihan keputusan itu penting, krusial untuk kemudian ini jadi kendaraan di masa yang akan datang tadi. Ya, berikutnya. Nah, fase ini jadi di fase 15-18, tapi sebetulnya sih sampai sekitar usia 20 ya. Ini kalau fase perkembangan karir dinamakan dengan karir exploration. Nah, jadi pada fase ini kan kita harus mematangkan ya, kita yang sebagai siswa harus mematangkan diri untuk mengenali ingin jadi apa, dan itu tuh nggak mudah. Emang iya saya harus jadi seperti mama saya? Apa iya saya harus seperti ayah saya? Atau seperti dan lain-lain gitu ya. Jadi hanya melihatnya dari sisi role. Nah jadi upayakan di fase yang sekarang itu banyak explore untuk tahu karir di dunia tuh apa aja. Saya ini bisanya apa? Saya lebih suka yang kayak gimana? Bisa nggak ya ngadepin layar lama misalnya gitu, atau saya lebih banyak suka aktivitas fisik gitu ya, atau jari temari saya tuh terampil sehingga bisa nulis lama, bisa konsentrasi lama gitu ya, dan itu akan mempengaruhi berarti pekerjaan-pekerjaan atau karir seperti apa yang memang bisa cocok dimasuki dengan individu-individu yang punya kapasitas atau kelebihan tertentu tadi. Nah, jadi di fase karir eksplorasi ini memang harus banyak main, banyak jalan. Jadi harus banyak tahu, oh ternyata ada ya jurusan yang namanya perpustakaan, tahu nggak? Ada loh gitu. Emangnya ngapain? Isinya apa aja? Bisa jadi apa? Gitu. Oh ternyata ada ya jurusan yang menyatukan teknologi dengan pangan gitu. Oh ternyata ada ya gitu. Dan lain-lain. Jadi perlu untuk mendalami, dilihat di dunia nyatanya seperti apa, lalu kemudian dilihat tuntutan di dalam kuliahnya yang nanti akan dibahas oleh Teh Nelly itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah kayak anak saya yang pertama tadi ya. Oh agrotek karena dia lebih mudah masuk kemarin itu ya. Lalu kemudian ya karena saya lebih suka, maksudnya anak saya lebih suka tanaman. Nah sehingga saya akan nggak usah ngobrol dengan banyak orang, nggak usah ngurusin orang. Pikirannya seperti itu. Lihat film Korea yang tanaman kan di dalam rumah kaca keren gitu ya, pakai jasa, jadi tambah pengen. Baru tahu ternyata di sini, waduh, praktikumnya pakai traktor, ya kan? Di bawah sinar matahari langsung ke sawah, itu praktikumnya gitu loh. Baru menyadari, wah ternyata ada beda nih antara bayangan dengan kenyataan. Jadi maksudnya eksplorasinya harus luas, bukan hanya sekedar katanya.
Kayak misalnya, ingin deh kerjanya di minyak. Oke, minyak itu apa? Kamu sanggup nggak di dalam lingkungan yang itu aja, misalnya gitu. Untuk pembangkit sanggup nggak? Untuk kemudian nanti nggak akan ketemu banyak orang, hanya ketemu dengan 20 orang dalam, sanggup nggak gitu. Jadi harus eksplorasinya tuh banyak, nggak sekedar pertimbangan anak sekarang ya, uangnya banyak, nanti bisa keluar negeri, nanti bukan hanya itunya, tapi tuntutan pekerjaannya seperti apa gitu. Nah, jadi ini dinamakan dengan fase career exploration. Harus dimulai sejak fase remaja, yaitu adalah SMA terutama, sampai kira-kira di awal kuliah. Nah, sehingga memang apalagi di kampus pun udah berubah kurikulumnya ya, jadi kurikulum merdeka juga nih. Tuntutannya jadi di dalam satu semester itu ada kegiatan aktivitas yang akan dilakukan di luar kampus. Nah, sehingga kalau saya nih di psikologi jadinya jadi tambah sepi, karena biasanya ada 3 atau 4 angkatan mahasiswa, sekarang tuh yang aktif hanya 2, yang 2 lagi itu ada di luar kampus, jadi sepi, lebih sepi gitu ya, dibanding dibanding 4 tahun yang lalu lah gitu. Jadi setelah pandemi dikira rame lagi, kok masih tetap gini aja gitu ya, ya karena memang kurikulumnya berubah. Nah, di fase eksplorasi ini berarti kita akan mencapai gimana anak-anak kita ya yang ada siswa di sini dengan kita sebagai orang tua akan membantu untuk bagaimana anak-anak akan mencapai kematangan karir. Yang disebut karir itu adalah pilihan-pilihan yang akan dilakukan, jadi role ya, pilihan peran ya, role yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan itu tumbuh berkelanjutan gitu. Nah, ada bagian satu itu adalah bagaimana kita akan memahami tentang diri kita sendiri. Jadi knowledge of self. Jadi kita tahu tadi ya yang disebut kelebihan apa, kekurangan apa. Jangan salah ya, karena saya juga ngelola konsultan. Jadi rekrutmen, terus kemudian penerimaan pegawai itu kan dikerjain juga ya di sinergi analis itu. Justru yang lebih banyak orang sulit tulis, jadi ada satu tes namanya tuh deskripsi diri, di mana setiap orang tuh harus menjabarkan kelebihannya apa, misalnya gitu ya, kekurangannya apa gitu ya. Nah, entah bagaimana ya, mungkin karena faktor pendidikan dan lain-lain, orang kita lebih mudah menuliskan kekurangan kita apa. Tuliskan 10 kekurangan, lancar, set. 10 kelebihan, bingung. Nyampe 5 aja bagus. Gitu. Itu yang sudah lebih dewasa dalam hal untuk mencari kerja, jadi usia 24, 25, 26 gitu. Nah, jadi memang bukan perkara mudah untuk kita mengenali diri kita sendiri. Yang dinamakan kelebihan itu apa, kekurangan apa. Kelebihan itu mulai dari arah minat, arah keterampilan, arah kebiasaan gitu ya, atau kemampuan fisik, itu tuh kelebihan. Jadi keseluruhan aspek yang ada pada diri kita sebagai manusia, aspek fisik, aspek mental, aspek spiritual, itu yang kelebihan kita. Kekurangan kita pun sama, terdiri dari aspek fisik, mental, dan spiritual. Kayak gimana? Sehingga banyak yang kemudian nilai-nilai kita, wah saya lebih suka yang kalau begini, tapi pekerjaannya mengharuskan, jadi ada konflik ya, konflik nih tentang nilai kita dengan lingkungannya. Jadinya aduh nggak bisa kalau ini soal misalnya ya haram misalnya gitu ya, ini tuh nggak boleh, tapi kerjaannya tentang keuangan misalnya kayak gitu. Jadi harus mikirnya tuh panjang gitu ya.
Jadi yang pertama, knowledge of self, ini kita bisa bantu. Di Tridaya juga yang belum tuh, yang tes multiple intelligence misalnya gitu ya, tes minat bakat, konsultasi, bisa diintensifkan lagi kalau yang belum ya, untuk membantu pengenalan tentang diri tadi. Jadi yang pertama adalah knowledge of self. Nah, bagian yang kedua, nah ini yang susahnya, decision making. Untuk ini anak-anak seusia anak saya nih, teman-teman SMA, pengambilan keputusan terbesar itu datang dari kita sendiri. Jadi pemilihan jurusan pun keputusannya di tangan kalian. Jadi jangan sampai setelah menjalani itu, mama sih yang ini udah tahu, aku nggak bisa begini gitu. Terus rasain aja aku nggak lulus gitu. Karena akhirnya di Unpad pun ada yang namanya P2K2 ya. Jadi khusus pusat konseling untuk mahasiswa Unpad. Saking banyaknya, ya jadinya nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi harus selesai ya. Selesai fase pencariannya, pengenalan dirinya, untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya terutama di tangan kita. Nih, siswa-siswa ya. Kenapa? Karena kalian yang akan menjalani kehidupan ke depan. Menjalani perkuliahannya, menjalani susahnya, menjalani nanti akan berkarir di bidang situnya, akan menjalani bagaimana menghadapi orang, masyarakat, sosial gitu ya, yang kemudian akan ngejudge, loh kok masih segitu, loh kok IPK-nya segitu, yang ini IPK-nya 4 gitu, oh kok nggak dapat yang ini dapat beasiswa tambahan, ini bisa keluar negeri dan lain-lain. Jadi akan mulai gitu kan, dibanding-banding. Kalau kitanya nggak suka, akan masuk ke pengaruh pada lingkungan. Yang tadi ya, tadi fase eksplorasi tadi, karena memang fasenya adalah untuk bagaimana kita bisa lebih paham tentang diri dengan dibantu lingkungan tadi. Upayakan pemilihan jurusannya juga dengan kesadaran. Jangan, aduh saya harusnya ngelingkarin yang atas, jadinya yang bawah jadi aja. Di TikTok tuh saya juga nggak habis pikir, kok kenapa ya dia baru tahu bahwa dia masuknya di Makassar gitu ya.